Yo, hello Peppers, balik lagi di channel Yo Vape. Oke, kali ini udah gue siapin alatnya, dan kali ini gue juga pakai pilot Vape Coil Magician. Nah, kali ini gue pengen ngetes kawat Nicrom 90 atau NI90, dan sini gue pakai ukuran 23 AWG by E-Wire. Ini dia ya, gue baru ngetes nih, baru datang. Ini dia, packagingnya kayak gini, dia berukuran 23 AWG ya. Udah, langsung aja kita tes gimana dia performanya atau tekstur dari kawat Nicrom 90 ini gimana. Kalau dari banyak informasi yang gue dapet sih, dia firing-nya lebih galak dan lebih spontan. Nah, kali ini kita tes sendiri. Nah, dari teksturnya ini dia lebih lentur daripada Nicrom 80. Ini kita coba kita potong aja segini karena gue mau main 7 atau 8 lilit. Nah, sini gue potong kira-kira 15 cm. Dan gue pakai pilot Vape Coil Magician. Ini dia ya, gue pakai ukuran 3 diameter coil zignya. Oke, langsung aja kita bikin 7 lilit atau 8 sama kaki tepatnya ya. Karena kalau Nicrom 90 itu dia hasil resistensinya lebih kecil daripada Nicrom 80. Oke, sebelum lanjut jangan lupa bantu gue buat dukung channel Yo Vape ini biar lebih berkembang lagi dan gue semangat berbagi. Dengan cara lu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke bro, thank you bro. Oke, lanjut, ini udah jadi 7 lilit dan boleh lu rapiin. Tapi ini nggak dirapetin kayak gitu juga, ini udah rapi ya, karena dia lentur banget, beda banget sama si Nicrom 80 ya, karena dari jenis campurannya juga beda. Dia nikelnya 90%, kromiumnya 10%, jadi ada perbedaan 10% dari kromiumnya antara Nicrom 90 dan 80. Nah, karena kita bikin pakai 3 diameter, ini kita copotin aja coil zignya dan kita pakai buat ngerapiin coil di RDA nya. Oke, kali ini gue masih pakai iStick Pico 75 watt dan gue pakai RDA Arta V 1.5 24 mm. Emangnya muat di Pico? Nggak muat kan? Ya, 24 emang nggak muat karena dia mentok ditutup baterainya ini. Tapi jangan sedih bro, gue di sini udah bawain heatsink adapter 510. Nah, ini dia bisa buat sambungan atau penahan panas dari mod dan RDA. Ini bisa kita pasang di sini. Oke, dan baru kita pasang RDA-nya. Oke, nanti gue bahas heatsink ini di video berikutnya. Nanti supaya lu nggak salah paham atau gagal fokus, bisa nanti gue bahas di video berikutnya. Oke, ini udah kepasang RDA 24 Arta V 1.5-nya. Jadi aman ya. Kalau dipakai di Pico pun nggak mentok kalau pakai adaptor atau heatsink ini. Oke, langsung aja kita pasang coilnya. Nicrom 90 7 lilit 3 diameter. Nah, buat yang ini lu pastiin kenceng ya baut posnya supaya resistensinya cepat stabil dan nggak loncat-loncat. Ya, artinya nggak berubah-berubah gitu hasil resistensinya atau hasil ohmnya. Ini baru lu posisiin. Nah, kalau gue posisinya ini setengah tiang, gue naikin sedikit. Nah, jadi dia menurut gue di sini dapat growth flavornya, dia dapat banget kalau posisi setengah tiang naik sedikit, agak ke atas sedikit. Nah, kayak gini. Menurut gue ini oke banget. Oke, kalau udah kepasang, tinggal kita potong kaki coilnya. Oke, udah beres. Tinggal kita cek dapatnya berapa. Dan di sini dapatnya 0,14 ya. Tapi ini belum stabil. Nanti kita cek lagi setelah kita driven. Nah, karena dia hasil resistensinya lebih kecil, kita lihat aja nanti berapa. Oke, kita naikin atau kita turunin di watt yang agak kecil. Kita firing atau kita driven di 27 watt. Sambil kita ratain. Oke.
boleh sambil ratain kayak gini. Pokoknya lu ratain deh sampai dia nyalanya merata, tapi jangan terlalu overhot. Nah ini menurut gue udah rata nih ya, segini udah cukup lah. Oke, udah tinggal kita wicking atau kita pasang kapasnya. Di sini gue masih tetap pakai Muji Cotton Organic. Nah, menurut gue dia penyerapannya bagus banget nih Muji Cotton. Jadi nggak perlu yang mahal. Muji Cotton itu murah, tapi performanya keren banget ya. Penyerapannya bagus dan nggak cepat putus. Oke, langsung aja kita wicking. Nah di sini buat wikinya sendiri, gue kasih saran lagi jangan terlalu padat, jangan terlalu longgar. Jadi pasin aja ke diameter coilnya. Nah, udah kayak gini tinggal kita potong kanan kirinya, kita ukur seberapa panjang atau seberapa dalamnya build decknya, baru kita masukin ke sisi build decknya. Nah lu pastiin buat tengah coilnya, yang di bawahnya coilnya itu, nah kayak ini, lu kasih space atau lu kasih ruang buat dia firing. Nah kayak gini. Oke, udah ada tengahnya, ruang space nya buat dia firing, jadi dia bisa nendang ke depan atau nendang ke sela-sela posnya itu. Oke udah jadi ya, tinggal kita tetes liquidnya. Nah di sini gue pakai liquid Oxpaju, masih ada nih, masih enak. Kita tetes di kapas-kapasnya aja, jangan di coilnya, jangan. Menurut gue itu dia bakal bikin speed back. Oke, kalau udah basah semua tinggal kita naikin wattnya. Di sini gue running di 40 watt. Nah ini dia naik lagi ya, dia dapatnya 0,26, jadi gue naikin aja di 40 watt. Jadi kita main di 0,26, gue running di 40 watt. Oke. Nah buat lo yang masih bingung nentuin pilih kawat yang ukuran berapa dan bagaimana, lo bisa cek playlist di atas ini. Udah gue bikinin video-videonya. Check it out. Oke, menurut gue udah rata ya, nyalanya udah merata, firing juga udah oke. Nah ini gue tes pakai airflow yang long. Airflownya gak usah perlu naikin watt terlalu cepat atau pakai power terlalu besar, jadi lu mainin aja air hole-nya. Pah. Lebih manis juga ya. Nah ada benernya juga sih, Nichrome 90 ini kalau soal flavor dia lebih nyata banget atau lebih bold banget. Nah di sini dapatnya single coil 7 lilit, jadi dapatnya 0,26. Ya usahain kalau lu mau bikin dual coil 8 atau 9 lilit aja itu dia masih dapatnya sub ohm atau 0,14 sama 15an lah. Jadi lu usahain main di lilitan yang lebih banyak, karena dia mirip kayak 22 AWG nih. Oke mantap, jadi menurut gua Nichrome 90 itu emang bener ya, dia buat banget kalau soal flavor dan spontan banget dia firingnya. Jadi menurut gua oke. Oke segitu dari gua, thank you buat yang udah nonton video gua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yo babe, yo.